Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha untuk kelas 3 A, B, C, dan D? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, kita kembali bertatap muka melalui pembelajaran daring PAI, pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan semuanya anakku tetap semangat dan mudah-mudahan tetap jaga kesehatan. Karena luar biasa ya, bahwa negara Indonesia masih dilanda musibah yaitu virus corona yang semakin banyak dan semakin luar biasa perkembangannya, bahwa untuk pada saat ini jumlah korban yang terpapar virus corona lebih dari 1.000 lebih, mungkin 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, bahkan mungkin hampir kurang lebih 1 juta. Oleh karena itu, makanya untuk anak-anakku kelas 3A, B, C, D, ingat untuk selalu jaga kesehatan supaya tidak terkena virus corona, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan maksimal 20 detik dengan menggunakan sabun ya. Atau yang kedua adalah menutup masker. Ini untuk melindungi diri dari terpaparnya virus COVID-19. Yang terakhir, yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 2 meter ataupun 1,5 meter supaya tidak terkena virus COVID-19 ya. Itu aja pesan dari kami, yaitu untuk menjaga kesehatan dan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Anak-anakku tetap semangat belajarnya. Baik anak-anakku, kita akan belajar materi PAI bab 6 tentang belajar Al-Quran surat Al-Kautsar. Sebelumnya pada minggu yang lalu kami perintahkan ketika zona offline, yaitu untuk membaca, menyimak, kemudian menelaah, terus menghafal materi tentang bab 6, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Insya Allah hari ini dilanjutkan dengan pembahasan secara langsung melalui zona online, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Yang akan kami sampaikan pada pertemuan hari ini, yang pertama kita harus mengenal peta konsep. Apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini. Tetapi sebelum pertemuan hari ini, semuanya sekiranya untuk ketika belajar online itu, yang pertama yaitu harus dengan serius, kemudian menyimak, kemudian tuntas ya. Karena apabila sudah serius menyimak tapi tidak tuntas, maka tidak akan bisa apa yang dipelajari. Karena ini melalui tayangan channel YouTube, sehingga kalian harus serius menyimak dan tuntas. Peta konsepnya yang pertama adalah mengenal surat Al-Kautsar, kemudian bacaan surat Al-Kautsar, kemudian mufradat surat Al-Kautsar, pesan-pesan pokok surat Al-Kautsar dan kata kuncinya ya. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui ya. Kemudian ada nikmat, sholat, kurban, rahmat, ibadah, Quraisy, telaga, bersyukur, dan sunnah muakkad. Itu kata-kata kuncinya supaya kalian ketika belajar itu gampang membukanya dan melihatnya. Ya, berikutnya adalah kita akan mengenal tentang surah Al-Kautsar. Ya. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, terdiri dari 3 ayat yang menjadi surat terpendek dalam Al-Qur'an. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak, dan diambil dari ayat pertama dari surah ini. Artinya karunia Allah SWT berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga ya. Ini adalah mengenai surah Al-Kautsar. Kemudian
kalian harus mengetahui bacaan surah Al-Kautsar, ya. Sebelum membaca surah Al-Kautsar, sebaiknya perhatikan penjelasan cara membaca tanda baca berikut. Ya, lafaz inna, ya, dan inna dibaca huna, artinya mendengung. Inna, ya. Inna, ya. Itu mendengung, ya. Kemudian lafaz inna a'toinaka dibaca panjang 5 harokat. Inna a'toinaka, ya. Itu tanda alif, ada tanda waqaf, ada tanda huruf. Tandanya itu harus dibaca 5 harokat, ya. Tanda bacanya panjang, itu seperti ular, ya, yang berada di kalimat inna, ya. Kemudian lafaz wanhar dibaca dengan jelas ikhfa, ya. Wanhar harusnya dibaca izhar, yaitu ha, maka harus dibaca jelas wanhar, bukan wanhar, yaitu adalah bacaan izhar, harus jelas. Kemudian lafaz al-abtar, ya, dibaca dengan bunyi memantul karena huruf ba. Ada salah satu dari huruf qalqalah, yaitu 5, ya. Qaf, to, ba, jim, dan dal, ya, atau baju di toko kalau disingkat. Kemudian mewakafkan atau menghentikan bacaan yang didahului huruf berharakat fathah, dibaca tebal atau takhim. Contohnya Al-Kautsar dan Huwal Abtar, ya. Itu aja. Sebelum kalian baca Al-Kautsar harus perhatikan bacaannya, dan apabila ada salah atau keliru kalian koreksi terlebih dahulu, ya. Sekali lagi, sebelum kalian baca surah Al-Kautsar, perhatikan bacaan huruf demi huruf supaya tidak keliru dalam membacanya. Yang harusnya inna panjang, kamu baca pendek. Inna harusnya mendengung, kalian baca jelas inna, ya. Jadi harus mendengung, ya. Kemudian adalah kita akan membaca surat Al-Kautsar. Ya, tadi surah Al-Kautsar adalah surah yang paling pendek, hanya ada 3 ayat. Insya Allah kalian akan bisa membaca dan menghafalnya, karena ini sudah dibaca berulang-ulang ketika kalian masih TK atau SD kelas 1, 2 sampai dengan kelas 3. Karena ini adalah surat yang mudah dibaca, tetapi ingat jangan sampai salah membacanya, ya. Kalau belum bisa, kita belajar baca Al-Quran, ya. Kalau salah, insya Allah akan dapat pahala. Kalau salah itu wajar, manusiawi, ya. Tapi yang tidak wajar itu kalau tidak mau belajar. Ya, kita perhatikan, kita simak bacaan surat Al-Kautsar. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Ya, itu bacaannya, ya. Kalau misalkan kalian masih ragu-ragu, hafalannya belum hafal, boleh dilihat di Al-Quran atau juz amma, ya. Dan artinya ada di bawahnya, ya. Itu surat Al-Kautsar. Insyaallah kalian hafal, Bapak yakin. Bahkan anak TK A, B aja sudah hafal, bahkan sudah mampu menghafalkannya. Karena ini adalah surat yang terpendek, ya. Surat yang paling pendek dan mudah dihafalkan, mudah diucapkan. Tetapi ingat, kalau membaca Al-Quran itu harus hati-hati, baik maknanya maupun bacanya, terutama makhorijal hurufnya, jangan sampai keliru atau salah, ya. Kalau baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia salah itu nggak akan dapat dosa. Tapi kalau Al-Quran, kalau salah tidak dibenarkan, itu akan dapat dosa. Tapi kalau salah, kita belajar untuk membenarkannya
supaya bacaan Al-Qur'annya itu sesuai dengan makhrajal huruf, tajwidnya ya, perhatikan juga waqofnya. Yaitu hal-hal yang paling utama ketika mempelajari surat Al-Kautsar. Jadi kalian harus hafal. Bukan hafal aja tapi harus menghafalkannya. Kalau hafal insya Allah dibaca hanya 1 menit dengan memejamkan mata, insya Allah kalian hafal. Tapi menghafalkannya dengan lancar, tartil, jelas itu mungkin butuh proses ya. Pak Arul aja bacanya masih mungkin keliru, kadang salah, tapi belajar dan belajar terus supaya bacanya menjadi sahih dan benar ya. Sehingga kalian harus benar-benar belajar Al-Qur'an secara betul ya. Kemudian mufradat surat Al-Kautsar ya. Mufradatnya atau kata demi katanya yaitu kalian bisa lihat, bisa dicermati dalam tayangan berikut ya. Itu ada kata inna ya, sungguh, a'toinaka, kami telah memberimu. Kemudian kautsar, nikmat yang banyak ya. Kemudian fasolli, maka laksanakanlah sholat, lirobbika, karena Tuhanmu. Itu kata demi kata kalian harus hafal artinya. Inna, sungguh ya. Kemudian wanhar ya, maka berkurbanlah. Sani'aka, orang-orang yang membencimu ya. Huwa, dia laki-laki. Kalau dia perempuan ya. Abtar ya, terputus dari rahmat Allah SWT. Itu kata demi kata kalian harus pelajari yang ada dalam surat Al-Kautsar. Insya Allah kalau sudah hafal kata demi kata, untuk melafalkannya itu akan semakin mudah. Apalagi kalau hafal artinya itu sungguh luar biasa ya. Pesan-pesan pokok surat Al-Kautsar. Ayat pertama, Allah memberi nikmat yang banyak ya. Mungkin kalau lautan dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah tidak akan bisa. Nikmat Allah itu tak terhingga. Salah satu contohnya adalah nikmat kesehatan. Sehingga kalian pada hari ini masih bisa belajar, sholat, makan, bermain, tidur, dan sebagainya. Coba kalau kalian sakit, mungkin kalian tidak bisa belajar secara maksimal, makan pun tidak nafsu, kemudian main pun tidak bisa ya. Apalagi untuk belajar sambil datang ke sekolah mungkin terasa berat karena sedang kondisi sakit. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kalian masih bisa melaksanakan belajar walaupun secara daring. Syukurin ya, kita tidak boleh mengkufurinya. Walaupun secara daring insya Allah kalian masih bisa belajar. Coba bayangkan kalau kita belajarnya di hutan atau di pedalaman, sudah tidak ada sinyal, alat komunikasi pun nggak ada, maka belajarnya bagaimana ya. Tapi alhamdulillah kalian di perkotaan, sinyal ada, HP ada, jaringan ada, sehingga belajarnya semakin mudah. Walaupun tidak tatap muka, tapi kalian bisa melihat secara langsung melalui tayangan channel YouTube sekolah ya. Kalian harus bersyukur kepada Allah ya, masih diberi nikmat. Kemudian ayat kedua adalah perintah sholat dan perintah berkurban ya. Sholat itu kewajiban. Namanya kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan ya. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa ataupun azab dari Allah. Oleh karena itu kalian harus melaksanakan sholat minimal 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib ya. Kalau kalian merasa berat dengan sholat 5 waktu, belajar secara perlahan-lahan. Apalagi udah kelas 3, sholat 5 waktu nggak boleh ditinggalkan ya. Karena ini amalan yang paling utama yang akan dihisab nanti ketika kalian di yaumul akhir, di akhirat ya. Kalau sholat nggak bisa diganti, nggak bisa ditawar, harus dilaksanakan sendiri karena ini adalah perintah Allah ya, dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Apalagi kalian adalah muslim, apalagi sekolahnya di SD Insan Takwa ya. Berarti kalau takwa itu harus apa?
harus melaksanakan perintahnya. Salah satunya itu sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, kalian akan celaka. Ya, tapi insya Allah kalau dilaksanakan, kalian akan dimudahkan ya kehidupan di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian perintah berkurban ya. Berkurban itu bagi yang mampu ya, bagi yang mempunyai kelebihan harta silahkan berkurban ya. Kemudian ayat ketiga adalah Allah memutus rahmatnya kepada orang yang membenci risalah Nabi Muhammad ya. Kalau rahmatnya sudah diputus oleh Allah, kalian mau lari kemana? Mau minta perlindungan pada siapa? Ya, makanya kalian harus mencintai Rasulnya ya, tidak boleh membenci Nabi Muhammad SAW, yaitu utusan Allah. Itu adalah pokok kandungan dari surat Al-Kautsar. Mohon maaf. Kemudian isi kandungan surat Al-Kautsar mungkin masih banyak ya, tapi tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ada beberapa yang perlu dicermati, yaitu kalian mensyukuri nikmat Allah, kemudian melaksanakan sholat, kurban ya, dan orang yang membenci kemudian memutus rahmat Allah adalah orang yang membenci Rasul ya, terutama Nabi Muhammad ya. Banyak sekali orang-orang yang melecehkan Nabi Muhammad sehingga ketika itu akan mendapatkan azab ataupun balasan baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalian tidak boleh melecehkan Nabi Muhammad, karena itu adalah Rasul pilihan Allah yang harus kalian hargai, hormati, dan kalian cintai. Itu adalah mengenai kandungan surat Al-Kautsar. Kalian harus belajar dari pokok kandungan surat Al-Kautsar ya. Mungkin manfaatnya itu banyak sekali apabila kalian benar-benar mempelajari dan mengerti, menghayati tentang surat Al-Kautsar ya. Mudah-mudahan dengan semakin paham, tahu tentang kandungan surat Al-Kautsar, kalian semakin yakin, semakin mantap untuk meningkatkan ketakwaan ya, dan bersyukur kepada Allah. Ingat ya, jangan sampai kalian mengkufuri nikmat Allah ya. Dikasih makan sedikit kalian mengeluh, dikasih rezeki sedikit mengeluh, dikasih waktu banyak mengeluh ya, sehingga kalian tidak ada rasa syukurnya ya. Allah itu sangat benci pada orang yang mengkufuri nikmatnya ya. Oleh karena itu kalian harus selalu bersyukur ya. Muhasabah tentang hal-hal yang disampaikan tadi, yaitu Allah mengingatkan kepada umatnya bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang tak terhingga, tak terhitung. Namun kalian harus tetap bersyukur kepada Allah atas nikmatnya ya, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang sangat luar biasa. Jika sampai hari ini kita masih bisa merasakan melalui tilawah harian, kita sujud panjang sepertiga malam, ibadah-ibadah sunnah yang kita jalani, kesabaran dan dalam menerima setiap ujian, atau bahkan melalui sedekah yang kita keluarkan dengan keikhlasan, itu adalah merupakan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat ya. Allah masih sayang pada kita. Allah tidak akan pilih pandang ataupun pilih kasih terhadap hambanya. Setiap hambanya pasti diberi nikmat oleh Allah, baik nikmat yang banyak maupun sedikit, kita tetap syukuri. Karena insya Allah dengan semakin kita bersyukur, Allah akan semakin senang, Allah akan semakin merindukannya, dan insya Allah Allah akan membalasnya kelak di yaumul akhir dengan surganya. Oleh karena itu, marilah anak-anakku, kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, baik besar maupun kecil kita tetap mensyukuri. Hilangkanlah rasa untuk mengkufuri serta untuk mengolok-olok atas nikmat Allah, karena Allah telah memberikan nikmat kita tidak terhitung. Sudah berapa jumlah nikmat Allah yang sudah Allah berikan ya, tidak bisa terhitung. Kalian harus tetap bersyukur pada Allah dan menerima
dengan rasa mensyukurinya. Ya, itu tugas hari ini, yaitu kalian melafalkan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar, kemudian nanti kirim melalui channel WA ya. Insya Allah kami tunggu sampai jam 13.00. Bagi yang berhalangan ketika pembelajaran daring, konfirmasi ke Pak Arul, insya Allah Pak Arul akan memberikan solusi dan memakluminya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian surat Al-Kautsar materi ini banyak kesalahan maupun kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada bacaan Al-Quran yang salah, mohon dikoreksi. Dan apabila ada hal-hal yang disampaikan mungkin menyinggung ataupun tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena salahnya dari kami sendiri, benarnya dari Allah SWT. Mudah-mudahan kelas 3 A, B, C, D tetap semangat untuk belajarnya. Dan jangan lupa jaga sholat 5 waktunya. Dan tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kami akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.